Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar cara membuat logo dengan menggunakan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini adalah salah satu software atau perangkat lunak yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambar vektor. Baik, akan Bapak awali dengan mempelajari tombol-tombol apa saja yang ada di welcome screen ini. Yang pertama, di sini ada tombol Create New. Create New ini digunakan untuk jika kita membuat sebuah produk atau lembar kerja baru. Di sini juga ada tombol Open yang akan kita gunakan untuk membuka perangkat kerja atau file yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Kita buka kembali gunakan file Open. Dan di sini juga ada tampilan untuk format-format atau template-template yang disediakan oleh Adobe Illustrator. Nah, yang akan kita gunakan pada pembuatan logo kali ini, kita akan mencoba membuatnya dari tombol Create New ini. Terus di sini nanti akan ditanyakan kita akan menggunakan format kertas apa. Kita biarkan formatnya A4. Terus untuk satuannya kita gunakan cm, orientasinya biarkan portrait, terus kita klik tombol create. Baik, nah ini adalah halaman awal atau kosong dari Adobe Illustrator. Di sini ada tools yang akan kita gunakan di sebelah kiri, dimulai dari selection tool sampai terakhir paling bawah ada change screen mode. Di sebelah atas ada tombol menu dari mulai file sampai help, nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Sebelah kanan ada jendela swatch dan action yang sedang terbuka. Dan di tengah ada lembar kosong putih yang akan kita gunakan untuk mendesain logo nanti. Oke, Bapak awali dengan menu. Ada menu file yang kita gunakan untuk membuat halaman baru, lembar kerja baru, open. Terus save, ada save as untuk menyimpan di tempat lain atau nama lain. Save a copy kalau misalnya kita ingin menyimpan kopiannya, dan seterusnya. Nanti ada file print yang sering kita gunakan untuk mencetak dokumen kita. Terus di sini ada edit yang sering digunakan. Di edit ini adalah yang pertama copy, cut dan paste, sudah biasa ya. Ini sama dengan software-software yang lain, ada copy, cut dan paste. Terus di sebelah bawah nanti juga ada fungsi-fungsi lain dari edit. Ada mulai dari keyboard shortcut jika ingin melihat shortcut apa saja yang sering digunakan, dan ada preferensinya juga. Ini untuk mengatur dari halaman project kita. Terus sebelah kanan ada objek, ada mulai dari transform sampai paling bawah yang sering digunakan, ada grab juga. Nanti kita akan pelajari satu persatu di praktikum berikutnya. Ada menu type, ini berfungsi nanti kalau kita ingin menambahkan teks dan efek teks pada project kita. Terus ada select juga, ini untuk memilih objek. Efek ini untuk menambahkan objek pada project kita. View ini nanti berhubungan dengan penampakan dari penampakan dari project kita, tampilannya seperti itu. Terus window ini berkaitan dengan ingin menampilkan tools atau windows apa aja yang ada di Adobe Illustrator yang sedang kita gunakan. Dan ada menu help jika ingin mempelajari Illustrator secara lanjut atau bingung dengan tampilannya, nanti bisa kita klik help-nya di sini.
Oke, kita beralih ke tools ya. Tools ini sama dengan perangkat lunak yang lain. Jika kita dekatkan kursor kita ke tools tersebut, akan muncul nama-nama dari tools itu dan shortcutnya. Kita mulai dari selection tool yang berfungsi untuk memilih objek ya. Nanti kita coba gunakan selama pembuatan logo sambil kita pelajari tools ini masing-masing. Terus di bagian bawah ada direct selection tool. Jika selection tool digunakan untuk memilih objek secara keseluruhan, direct selection tool digunakan untuk memilih bagian per bagian objek. Jika kita klik tahan agak lama, nanti ada group selection tool. Kita memilih bagian-bagian objek lebih dari satu bagian. Dan ada lasso tool yang kita gunakan jika ingin menyeleksi objek sesuai dengan yang kita inginkan secara random atau acak. Di bagian bawah ada pen tool, ini kita gunakan untuk membuat garis, dan ada anchor point tool jika kita ingin mengubah garis tersebut menjadi kurva. Bagian bawah ini ada untuk membuat garis secara kurva langsung ya, jadi langsung berbentuk kurva atau berbentuk garis apa saja yang kita inginkan ya. Terus di bagian bawahnya lagi ada rectangle tool, yang komponen lainnya ada ellipse tool, polygon tool bersegi banyak ya, star tool ini yang berbentuk bintang, dan ada berbentuk garis line segment tool. Bagian bawah ini ada perangkat untuk paintbrush tool yang kita gunakan untuk membuat warna seperti kuas ya. Dan ada blob brush tool, ini juga salah satu fitur baru di Adobe Illustrator. Kita akan membuat warna tapi dengan objeknya langsung seperti itu ya. Terus ada pencil tool yang kita gunakan untuk membuat arsiran seperti pensil begitu warna ya. Terus di bagian bawah dari pensil brush tool ada type tool. Type tool ini untuk kita menambahkan teks ke dalam sajian kita, project kita. Kalau type on path tool itu digunakan untuk kita membuat teks mengikuti objek yang akan kita buat. Kalau objeknya melingkar, nanti teksnya juga ikut melingkar gitu. Di bagian bawahnya ada vertical type tool yang akan kita gunakan jika kita ingin membuat teksnya itu turun ke bawah. Kita gunakan vertical type tool. Baik, di bagian bawah ini ada rotate tool untuk memutar objek, scale tool untuk memperbesar atau mengecilkan objek, reflect tool yang kita gunakan untuk membuat objeknya nanti berbalik mirror begitu secara vertikal maupun horizontal, dan ada share tool yang akan kita gunakan jika ingin mengubah objek itu sudut kemiringannya kita ubah, gunakan share tool juga bisa. Bagian bawah anak-anak ini ada eraser tool untuk menghapus bagian objek, dan ada slicer tool yang juga akan memotong objek jika kita gunakan pada objek tertentu. Bagian bawahnya lagi ini ada shape builder tool yang akan kita gunakan untuk membuat objek baru dari objek yang sudah ada. Nanti kita praktekkan untuk shape builder tool untuk di pertemuan berikutnya. Dan ini gradient tool yang kita gunakan untuk membuat warna gradasi. Di sini juga ada mesh tool yang kita gunakan juga untuk warna gradasi, tapi seperti menjaring warna. Jadi warnanya bisa berbagai macam. Oke. Di bagian bawah ini ada eyedropper tool yang berfungsi untuk menyampling atau menyunting, menyampling warna. Itu artinya kita mengambil contoh warna dari objek lain yang nanti kemudian kita terapkan di objek yang lain. Jadi warnanya kita ambil contoh warna begitu. Di bagian bawah ada wave tool yang akan kita gunakan untuk menebalkan objek ya. Bagian bawah ada blend tool, ini kita akan membuat objek baru dari objek yang sudah ada dengan langsung mengubahnya, misalnya dari kotak menjadi bulat atau bulat menjadi kotak dan seterusnya. Bagian bawah ini ada artboard tool yang akan kita gunakan jika ingin mengubah ukuran kertas atau menambah kertas atau memotong kertas dari objek project kita, bisa digunakan artboard tool. Terus di sini di bawahnya ada zoom tool. Ini ada zoom in, ada zoom out ya. Biasa ada hand tool. Ini kan
kita gunakan untuk menggeser-geser dari lembar kerja kita. Terus shortcutnya kalau untuk zoom bisa digunakan ini ya, pakai ALT terus scroll ya, ALT terus scroll. Kalau scrollnya ke depan zoom in, kalau kontrol zoom scrollnya ke belakang berarti zoom out. Oke, baik, Bapak lanjutkan. Di bawah ada fill ada dua ya, fill untuk warna biasa, warna padat seperti ini, atau juga bisa gradasi di bawah. Warna juga ada warna fill untuk isi dalam, dan ada stroke ini artinya garis luar, bisa kita warnai juga secara terpisah. Oke, kita akan beralih ke sebelah kanan. Ini ada swatch ini berfungsi untuk kita memilih warna. Ada warna-warna yang disajikan. Ini juga kita bisa sembunyikan seperti ini. Kalau pengen ditampilkan lagi, ini ada gradien di sini. Kita mengatur warna gradien seperti itu. Terus ini ada brushnya sebelah sini gitu ya. Ini tadi untuk colornya. Ini kita juga bisa milih di sini gitu. Oke, baik, kita mulai anak-anak untuk membuat logo yang akan kita buat pada kesempatan kali ini. Kita ambil contoh logo yang sudah jadi, misalnya logo Telkomsel. Baik, mari kita awali dengan membuat sebuah bidang ellipse tool. Untuk ukurannya bisa kita terserah dulu ya, karena nanti akan kita atur di project yang lain. Oke, kita buat sebuah ellipse tool seperti ini. Terus kita copy. Di copy bisa dengan edit copy, terus di paste bisa, atau anak-anak bisa gunakan tombol ALT di keyboard, terus digeser. Nah, jadi sebuah kopian dari ellipse tool yang ada di sebelahnya. Ini kopian yang sama, persis sama. Nah, di ellipse tool yang tadi hasil kopian bisa anak-anak kecilkan seperti ini menjadi seukuran lebih kecil daripada yang pertama. Terus kita timpakan di atas ellipse yang pertama kita buat tadi seperti ini. Baik, habis itu kita bisa blok kedua ellipse ini. Kita bisa gunakan tombol untuk menyatukan agar kita ingin ada bentuk bulan sabit ya, seperti bulan sabit seperti itu. Artinya kita harus memotong objek belakang dengan menggunakan objek yang ada di depan. Oke, baik, mari kita blok dulu objek ini, dua-duanya di blok. Terus kita bisa gunakan tadi shape builder tool. Kita gunakan shape builder tool dan kita akan menghapus objek yang tidak kita perlukan dengan tekan tombol ALT di keyboard, terus klik bagian mana saja yang ingin kita hapus. Misalnya yang tengah yang besar kita hapus dan yang luar juga kita hapus. Nah, oke, jadilah bentuk seperti bulan sabit. Baik anak-anak, kita akan kopikan lagi objek ini menjadi dua. Caranya masih ingat ya, tekan ALT di keyboard, terus geser ke kanan, lepas. Nah, pada objek yang kedua kita akan putar atau rotasi menjadi 90 derajat. Caranya gimana? Caranya tekan di keyboard shift, tekan shift di keyboard, terus geser ke kanan, terus dilepas. Nanti akan menjadi objeknya berputar ke kanan searah jarum jam. Terus kita arahkan objek yang kedua ini di atas objek yang pertama kita buat tadi. Lepaskan dan atur seperti ini, seperti tanda plus. Baik, kita biarkan dulu objek ini seperti ini. Sekarang kita beralih ke polygon tool. Silakan tentukan polygon toolnya. Kita akan buat dulu seperti ini. Jangan lupa tekan shift di keyboard agar bentuknya presisi. Terus objek polygon ini kita masukkan di
atas dari objek yang tadi kita buat pertama, lakukan seperti ini. Terus kita akan pindahkan objek poligon ini berada di belakang dari objek plus yang kita buat tadi. Caranya klik kanan, terus arrange, send to back. Oke, kita hampir selesai anak-anak. Ini tinggal kita atur saja bagian mana yang ingin diperbaiki seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, nah sekarang kita buat sekali lagi shape builder toolnya. Caranya di blok semua objek, terus klik shape builder tool. Nah, kita akan hilangkan bagian mana saja yang akan kita berikan warna berbeda. Misalnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini tinggal kita beri warna, yang belakang menjadi warna merah seperti ini. Terus yang sisi berikutnya misalnya berwarna silver. Cari warna silvernya. Atau kalau misalnya pengen menggunakan peta swatch juga bisa. Di sini ada swatchnya. Cari yang mendekati objek ya. Ini belum potong ya. Beda lagi. Oke. Ini warna silver. Terus anak-anak bisa hilangkan garis luar dari semua objek. Caranya di blok semua. Terus pada bagian stroke ini tinggal kita hilangin saja warnanya. Bisa dengan mengklik none seperti ini. Oke. Sekarang logo utama dari Telkomselnya sudah kita buat. Kita tinggal menambahkan sebuah teks Telkomsel seperti itu. Ketik Telkomsel. Ini kebetulan font yang digunakan Myriad Pro ya. Kalau mau diganti silakan yang mendekati aslinya. Bisa kita gunakan, misalnya ingin menggunakan Arial, tinggal diklik saja, tinggal diketik saja Arial seperti itu. Nah, ini Arial. Kita tinggal letakkan di sebelah kiri dari logo utama. Oke. Besarkan. Terus kalau misalnya ingin diubah bentuknya menjadi miring, bisa gunakan italic ya. Ini untuk kertas miring. Oke, anak-anak, selesai untuk sebuah logo Telkomsel. Anak-anak bisa mengeksplorasi dari Adobe Illustrator ini jika ingin membuat logo-logo yang lebih menarik. Silakan dibuat logo masing-masing, tidak harus sama dengan logo yang ada di lingkungan. Boleh logo dari perusahaan yang ingin anak-anak buat nanti ketika sudah berwirausaha. Silakan dibuat logonya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Wassalam.